Apa itu UMKM? Usaha mikro kecil menengah atau biasa yang disebut dengan UMKM adalah istilah umum dalam dunia ekonomi yang merujuk kepada usaha ekonomi produktif yang dimiliki perorangan maupun badan usaha sesuai dengan kriteria yang ditetapkan oleh Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2008. UMKM artinya bisnis yang dijalankan individu, rumah tangga, atau badan usaha ukuran kecil. Penggolongan UMKM didasarkan kepada batasan omset pendapatan per tahun, jumlah kekayaan aset, serta jumlah pegawai. Kriteria UMKM. Ada 3 kriteria di dalam UMKM. Yang pertama adalah usaha mikro. Usaha mikro adalah usaha yang memiliki kekayaan bersih mencapai 50 juta rupiah. Itu tidak termasuk dengan bangunan dan tanah tempat usaha. Hasil penjualan usaha mikro setiap tahunnya paling banyak 300 juta rupiah. Yang kedua adalah usaha kecil. Usaha kecil adalah yang memiliki kekayaan bersih mencapai 50 juta rupiah dengan maksimal yang dibutuhkan mencapai 500 juta rupiah. Hasil penjualan bisnis ini setiap tahun antara 300 juta rupiah sampai paling banyak 2,5 miliar rupiah. Sedangkan usaha menengah adalah usaha dalam ekonomi produktif dan bukan merupakan cabang atau anak usaha dari perusahaan serta menjadi bagian secara langsung maupun tak langsung terhadap usaha kecil atau usaha besar dengan total kekayaan bersihnya sesuai dengan yang diatur dengan perundang-undangan. Usaha menengah sering dikategorikan sebagai bisnis besar dengan kriteria kekayaan bersih yang dimiliki pemilik usaha mencapai 500 juta rupiah hingga 10 miliar rupiah. Dan itu tidak termasuk dengan bangunan dan tanah tempat usaha. Hasil penjualan tahunannya mencapai 2,5 miliar sampai 50 miliar. Manfaat pencatatan keuangan untuk UMKM. Yang pertama, membantu mengetahui perkembangan usaha. Sederhananya seperti apakah penjualan bulan ini meningkat atau menurun dari bulan lalu, serta variasi produk apa yang paling dicari oleh konsumen. Yang kedua, sebagai dasar evaluasi bisnis. Misalkan apabila terjadi defisit laba bulan ini, pelaku usaha dapat merumuskan tindakan preventif agar usahanya menjadi semakin tidak rugi, serta variasi produk manakah yang paling laku dan perlu ditingkatkan lagi produksinya. Yang ketiga, sebagai dasar perhitungan pajak. Sebagai pelaku UMKM dan warga negara yang baik, Anda harus wajib melapor dan membayar pajak usaha. Untuk mempermudah proses lapor dan bayar pajak, Anda bisa melihat catatan keuangan yang sudah dibuat atau konsultasi dengan pihak pajak terkait. Yang keempat, membantu menghindari kecurangan yang dapat dilakukan oleh rekan usaha atau karyawan. Yang kelima, sebagai alat untuk memastikan bahwa kita telah memisahkan uang pribadi dan uang usaha, sehingga kita tahu kondisi keuangan usaha kita secara pasti. Yang terakhir adalah mempermudah mendapatkan modal tambahan. Catatan keuangan dalam jangka waktu yang lama akan sangat dibutuhkan apabila di masa depan Anda ingin mencari tambahan modal untuk memperbesar usaha. Di depan investor, catatan keuangan ini berperan sebagai bukti bahwa usaha Anda memiliki prospek yang menjanjikan. Pencatatan keuangan bagi UMKM. Ikatan Akuntan Indonesia telah menyusun format yang sangat baik untuk membantu UMKM dalam melakukan pencatatan keuangannya, yang disebut Standar Akuntansi Keuangan untuk Entitas Tanpa Akuntansi Publik atau biasa disingkat SAETAP. Pada format ini terdapat 7 buku transaksi keuangan yang harus diisi setiap bulannya.
terdiri dari buku kas, buku persediaan barang, buku pembelian barang, buku penjualan, buku biaya, buku piutang, dan buku utang. Namun UMKM yang belum menerapkannya karena masih dianggap terlalu rumit dan menyita banyak waktu. Sebagai pemula, Anda bisa melakukan pencatatan yang lebih sederhana. Setidaknya memulailah dengan 3 catatan, yaitu catatan arus kas, laba rugi, dan neraca. Catatan arus kas yang berisikan informasi dana masuk keluar, pastikan tidak ada salah satu transaksi yang lewat. Catatan laba rugi yang berisikan informasi mengenai selisih dari pendapatan dan pengeluaran usaha, untuk mengetahui apakah usaha mampu menghasilkan laba atau tidak. Yang terakhir adalah neraca keuangan, untuk mengetahui posisi keuangan usaha kita pada periode tertentu. Di sini kita menuliskan informasi aset, kewajiban utang, dan modal. Pajak UMKM. Pajak UMKM kini memiliki batas penghasilan tidak kena pajak atau PTKP. Artinya, hanya UMKM yang beromset melebihi PTKP yang kena pajak UMKM 0,5%. Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2021 tentang Harmonisasi Peraturan Perpajakan atau UU HPP adalah peraturan pajak UMKM terbaru. Pasal 7 ayat 2A UU HPP menyebutkan wajib pajak orang pribadi yang memiliki peredaran bruto sampai dengan 500 juta setahun tidak dikenakan pajak penghasilan atau PPh. Dengan kata lain, kalau omset usaha kurang dari 500 juta per tahun, maka bebas pajak. Dalam hal ini, pajak penghasilan atau PPh final. Tetapi, bila omsetnya 500 juta ke atas, wajib membayar pajak untuk UMKM dengan tarif 0,5%. Mengacu pada aturan pajak UMKM sebelumnya, yakni Peraturan Pemerintahan atau PP Nomor 23 Tahun 2018, disebutkan UMKM dengan omset tidak lebih dari 4,8 miliar setahun dipungut pajak final UMKM sebesar 0,5%. Sehingga semua UMKM dipukul rata omset 10 juta per tahun dengan yang 1 miliar per tahun sama-sama kena PPh final 0,5%. Cara menghitung pajak UMKM. Yang pertama, perhitungan pajak UMKM dengan PP nomor 23 tahun 2018. Contohnya, Tuan Ahmad, pengusaha UMKM dagang baju menghasilkan omset 1,2 miliar per tahun atau 100 juta per bulan. Perhitungannya omset per bulan dikalikan 0,5%. PPh final UMKM per bulan sama dengan 100 juta dikali 0,5% sama dengan 500.000. PPh final UMKM setahun sama dengan 500.000 dikali 12 sama dengan 6 juta. Yang kedua, perhitungan pajak UMKM dengan UU HPP. Tuan Ahmad, pengusaha UMKM dagang baju menghasilkan omset 1,2 miliar per tahun atau 100 juta per bulan. Perhitungannya, omset setahun dikurangi PTKP, hasilnya adalah penghasilan kena pajak atau PKP dikalikan tarif 0,5%. PKP sama dengan 1,2 miliar dikurang 500 juta sama dengan 700 juta. PPh final 700 juta dikali 0,5% sama dengan 3.500.000. Cara bayar pajak UMKM. Cara bayar pajak UMKM dilakukan secara elektronik atau online. Langkah-langkahnya sebagai berikut. 1. Membuat kode billing. Membuat kode billing dapat dilakukan secara offline dan online. Layanan offline pembuatan kode billing yaitu Kantor Pelayanan Pajak atau KPP atau Kantor Pelayanan Penyuluhan dan Konsultasi Perpajakan atau KP2KP, petugas teller atau Customer Service Bank Persepsi dan Kantor Pos Persepsi, Kering Pajak 1500200. Sedangkan membuat kode billing online melalui situs DJP online, internet banking,
penyedia jasa aplikasi perpajakan, maupun di mesin ATM. Data yang dibutuhkan untuk membuat kode billing yaitu NPWP penyetor pajak, kode jenis pajak, dan kode jenis setoran, masa pajak dan tahun pajak, serta jumlah pajak yang akan dibayar. Yang kedua, membayar pajak UMKM. Setelah membuat kode billing, tahap selanjutnya adalah membayar pajak UMKM sesuai nominal pajak yang harus dibayar. Caranya bisa melalui kantor pos maupun bank persepsi, internet banking atau mobile banking. Yang ketiga, simpan struk pembayaran. Struk pembayaran pajak UMKM simpan dengan baik, gunanya untuk jaga-jaga bila di kemudian hari terjadi masalah menyangkut kewajiban perpajakan. Assalamualaikum Ibu. Di sini saya Rizky Belinda dan Ariel teman saya. Di sini kami mendapat tugas untuk mewawancarai UMKM yang berada di provinsi Jambi. Di sini Ibu bisa perkenalkan diri terlebih dahulu. Nama saya Marina Tirakati, owner dari Kahlas Snack. Sejak kapan Ibu memulai usaha ini? Saya mulai usaha ini alhamdulillah sudah sejak tahun 2016. Di sini kan Ibu membuka usaha kue ya Bu ya? Semua kalau saya, Oh, cake, semua. cookies, bakery, catering, pantai, Makanan gitu ya Bu ya? semua kuliner. Kuliner. Di sini untuk pencatatan keuangannya sendiri bagaimana Bu dari usaha ini? Karena saya sudah, tadinya saya manual Ya. per hari. Karena saya sudah jadi wirausaha unggulan Bank Indonesia, jadi lebih tertata rapi lagi pakai aplikasi si Apik. Pakai aplikasi. Baik, untuk usaha Ibu sendiri ini apakah membayar pajak? Begitu Bu? Tahunan, Pajak SPT tahunan. Itu termasuk pajak apa Bu? SPT tahunan memang harus dilaporkan setiap tahunnya Pak. Setiap tahun. Ke PTSP. Di sini apakah Ibu punya NPWP? Ada. Setiap membuka usaha harus mempunyai NPWP ya Bu? NPWP, NIB, PIRT, semua izin usaha sudah ada, saya halal pun sudah ada. Kegunaan NPWP sendiri apa Bu? Untuk ini usaha ini? Sangat berguna sekali Mbak, karena apalagi kalau kita berhubungan sama instansi-instansi terkait, itu pasti yang diduluin yang ditanya itu NPWP. Baik Bu, terima kasih sudah menyempatkan waktu. Semoga usaha Ibu lebih lancar lagi. Amin. Terima kasih sebelumnya Bu. Sama-sama.